Alamin. Puji syukur kita panjatkan atas Allah. Pada kesempatan kali ini kita dipertemukan dalam rangka salah satunya menyambung tali silaturahmi kita. Itulah hebatnya Ramadan. Kalau buat rek bisa diminum kapan saja. Kalau Ramadan bisa mempertemukan siapa saja dengan acara-acara yang mungkin seperti ini, bertemu di masjid, bertemu di tempat berbuka puasa dan lain-lain sebagainya. Salawat dan salam kita sampaikan atas junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW serta para sahabat-sahabatnya, para keluarganya, para tabi'in, dan insya Allah kepada kita semua pengikutnya setia hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terasa kita telah melewati 3 hari Ramadan, ya. Atau ada yang sudah 5 hari. 1 minggu, Ustaz. Ya, kita secara umum umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah seharusnya mengikuti keputusan pemerintah sebagai ulil amri kita. Ramadan tahun ini ada yang di antara kita sudah 20 kali bertemu Ramadan. Ada yang sudah 30 kali bertemu Ramadan. Ada yang sudah 40 kali bertemu Ramadan. Atau ada yang sudah 50 kali bertemu Ramadan? Masih tidak ingat. Dimulai dari kita balik kurang lebih 15 tahun. Kalau umur kita sekarang 40-an, 30-an berarti sudah 30 lebih kita bertemu Ramadan. Apa tujuan Ramadan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana tertera dalam Al-Qur'an, surat Al-Baqarah yang dibacakan dari Korea insya Allah jadi Korea internasional tingkat kabupaten. Tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Ramadan itu kalian diwajibkan berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu supaya kalian bertakwa. Yang jadi pertanyaannya, sudah berpuluh-puluh kali kita ketemu Ramadan, apakah kita jadi bertakwa? Ada yang 20 kali bertemu Ramadan, apakah 20 kali bertemu itu sudah menjadikan dia bertakwa? Sebagaimana ayat tersebut. Ada yang 30 kali bertemu Ramadan, ya kita kembali ke introspeksi diri kita masing-masing. Apakah Ramadan yang sudah berpuluh-puluh kali kita lewati itu sudah menjadikan kita bertakwa atau belum? Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa. Perlu kita ketahui bersama, seandainya orang-orang yang sudah meninggal itu bisa dibangkitkan kembali, pasti mereka ingin sekali bertemu dengan Ramadan. Mereka ingin sekali bersedekah, ingin sekali memberi makan orang berbuka puasa, ingin sekali melaksanakan umrah, ingin sekali melaksanakan sholat dengan khusyuk semuanya, mengharap hanya ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran surat Al-Munafiqun, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman ayat ke-10, "Anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akun minas shalihin wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha." Dan Allah tidak mengakhiri atau menunda umur seseorang itu sedetik saja atau sejam saja. Dalam ayat ini mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seandainya ya Allah saya dikasih kesempatan untuk hidup sedikit saja, maka saya akan bersedekah, akan berbuat soleh dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Tidak menyia-nyiakan Ramadan, tidak menyia-nyiakan membaca Al-Quran, berzikir dan lain-lain sebagainya. Wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Dan Allah tidak menunda sedetik pun usia mereka apabila telah datang waktu mereka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seandainya Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita, apakah ada jaminan bagi kita bertemu lagi Ramadan tahun depan?
Jangan sampai ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Kalau ini Ramadan terakhir bagi kita dan tidak juga menjadikan kita bertakwa sebagaimana tujuan Ramadan itu, maka kita termasuk orang-orang yang gagal. Orang-orang yang menggagalkan tujuan Ramadan itu. Padahal tujuan Ramadan itu supaya dia bertakwa. Tapi sudah berpuluh-puluh kali dipertemukan dengan Ramadan, tidak bertakwa juga. Biarlah yang lalu biar berlalu. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, penuh pengharapan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Dan Ramadan tahun ini perlu kita mengamalkan hadis ini dengan sebaik-baiknya. Karena tidak ada juga jaminan Ramadan kita tahun lalu itu diterima. Dan tidak ada jaminan bahwa Ramadan tahun depan kita akan bertemu lagi. Maka Ramadan tahun ini kita maksimalkan sebaik mungkin. Kita berpuasa dengan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertadarus, membaca Al-Quran, bersedekah, memberi makan orang yang berbuka puasa, dan amalan-amalan lainnya. Mudah-mudahan kita diampuni dosa kita oleh Allah hari ini dan dosa-dosa yang telah berlalu. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu amalan yang paling disukai oleh Rasulullah SAW dalam bulan Ramadan ini, dan salah satunya amalan ini tujuannya juga ingin membuat kita menjadi orang yang bertakwa, yaitu memberi makan orang-orang yang berbuka puasa. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Man fatara sha'im," barang siapa yang memberikan makan orang yang berbuka puasa, maka dia akan mendapatkan pahala yang semisalnya orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Saya bercerita sedikit, kalau di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram itu, kalau bulan Ramadan sebelum memasuki waktu berbuka puasa, di emperan di Masjid Nabawi itu, halamannya atau terasnya yang luas itu, orang-orang berjejer di situ menjemput orang yang masuk di dalam masjid, saling berebut jamaah yang masuk ke dalam masjid agar duduk di tempat mereka yang mereka sediakan. Jadi banyak orang yang berjejer, berdiri, ada mobil datang, langsung datang lagi peluk. Dia tidak kenal, dari Sudan, dari Afrika, dari Indonesia, ahlan wa sahlan. Dia tarik tangannya, dia pegang tanpa melepaskan tangannya, sampai dia mengantar di tempat. Ya, mari ibu ya. Mari sini. Saya ceramahnya sampai di bawah. Masih lama kayak. Anda puas, saya lemas. Baik, saya lanjutkan. Di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram itu, mereka sudah punya kapling-kapling sendiri. Misalnya dari saf-saf yang ini, tidak pun satu saf itu satu orang. Jadi satu saf itu bisa jadi beberapa puluh orang yang sudah dikapling, itu jadi tempatnya untuk menarik jamaah dari luar. Jadi mereka kerjasama. Yang tinggal di situ sekitar 3 orang, yang di luar sekitar 3 orang juga, yang mengantar nanti 3 orang. Jadi setidak datang jamaah langsung dijemput, ditarik tangannya, dan yang tim pengantar ini langsung mengantar duduk di tempat dia. Jangan kemana-mana lagi, saking inginnya mereka orang yang berpuasa itu memakan makanan dari mereka. Kalau kita di Indonesia sudah dikasih jadwal, diumumkan di masjid, malam ini jadwalnya keluarga ini masih juga mengeluh. Kenapa saya punya keluarga banyak sekali di jadwal? Malam lalu saya, malam ini saya lagi. Malam mengeluh, diberikan kesempatan untuk memberikan makan orang yang berpuasa. Sudah seharusnya tidak perlu kita dikasih jadwal sebenarnya. Kalau kita berpikiran mengamalkan hadis ini, maka makanan yang di masjid-masjid itu akan berlimpah tanpa harus dikasih jadwal.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi mulai sekarang ya, bukannya menyuruh, kita ini hanya mengajak mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Tidak ada salahnya kita beli cenderakua titip di masing-masing masjid 5 karton misalnya. Kalau tidak mampu 1 karton, tidak perlu dicatat ini dari siapa. Setiap orang yang meminum air kita itu, kita akan mendapatkan pahala puasa mereka atau mengurangi pahala mereka. Titip di Masjid Agung 5 karton, di Baitul Arsila 5 karton, Masjid 200 5 karton, sana 5 karton. Kalau mau orang berebut minumannya, jangan cenderakua, kasih teh gelas. Kalau mau cepat habis, kasih teh kotak atau susu ultra atau yang membuat orang tertarik. Mudah-mudahan setiap orang yang berbuka puasa di situ adalah benar-benar orang yang berpuasa mengharap dari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seandainya Ramadan tahun ini betul-betul menjadi Ramadan terakhir bagi kita, ya seharusnya kita jangan menyia-nyiakan Ramadan yang tahun ini. Kita maksimalkan ibadah puasa kita, menjauhi hal-hal yang bisa merusak amalan puasa kita. Salah satu hal-hal yang dapat merusak amalan ibadah puasa kita, terlalu banyak waktu luang, dan waktu luangnya itu digunakan untuk bersenda gurau, bertemu dengan teman-temannya, bercerita. Tadi awalnya masih bercerita biasa-biasa, nyerempet ke masa lalunya orang. Ini juga bisa mengurangi pahala puasanya. Kemudian terlalu aktif di media sosial. Nah, kalau dia seorang ustadz media sosial, ustadz online, tidak masalah. Urusannya berdakwah secara online. Tapi kalau kita hanya pengguna atau konsumen media online, bukan sebagai orang yang aktif di media online menyebarkan kebaikan, itu justru merusak amalan ibadah puasa kita. Mengupload status-status yang bersifat ria, bersifat ujub. Kebetulan beberapa hari ini puasanya panas, buat status alhamdulillah walaupun panas dan terik masih sempat berpuasa sampai selesai. Subhanallah. Share ke teman-temannya. Tidak ada yang lain, aduh kok belum ada yang lain. 1 jam kemudian belum ada yang lain, masih sedikit. Hatinya menjadi gelisah karena puasanya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ingin ditahu orang kalau dia memang puasa hari ini. Bangun tengah malam jam 3 atau setengah 3, buat status dulu sebelum bangun dari tempat tidur. Alhamdulillah masih bisa sholat tahajud. Di-share ke Facebook, ke Instagram, ke Twitter, sekarang media sosial banyak. Dan komen oleh teman-teman. Biasanya komen dari teman-teman ini justru menambah hancurnya riaknya di situ. Apalagi temannya juga sama-sama riak seperti itu. Mohon maaf, ada yang namanya ibu riak. Saya tidak setuju. Di komen, subhanallah, malam ini ternyata kita sama-sama dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Kalau tidak ada yang komen, malah membuat hatinya sesak. Saya sudah buat status bagus-bagus begitu, berarti malam ini cuma saya yang sholat tahajud karena tidak ada yang lihat status saya. Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai media sosial dunia maya ini justru merusak amalan ibadah kita. Rasulullah SAW ada hadis qudsi. Hadis qudsi ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, tapi penyampaiannya dari Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui Rasulullah SAW, kullu amali ibnu Adam, setiap amalan anak cucu Adam itu akan diberikan pahala 10 kali lipat, 100 kali lipat, sampai dengan 700 kali lipat. Illa asyam, kecuali puasa. Asyam li wa ana ajru bihi.
Kata Allah, puasa itu adalah untuk saya dan saya yang akan memberikan pahalanya langsung. Jadi kalau sholat kita, sedekah kita itu dibatasi pahalanya sampai 700. Sebagaimana redaksi hadis tersebut. 10, 100 sampai 700. Tapi kalau puasa tidak ada batasannya. Sebagaimana firman Allah dalam hadis qudsi tersebut, "Asyamu li wa ana ajru bihi." Puasa itu untuk saya dan saya yang akan memberikan pahalanya. Terserah saya mau kasih 700, 7.000, 7 juta, 7 miliar, tidak ada batasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Sangat disayangkan kalau ibadah seperti itu kita rusak dengan hal yang justru membuat kita dianggap ria oleh manusia lain. Puasa itu hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Tidak perlu kita umbar-umbar. Kalau ke masjid sebenarnya tidak perlu juga bawa HP. Jangan sampai kita sementara sujud tangannya sebelah di atas selfie, kemudian di share ke dunia maya. Rakaat terakhir. Ini juga merusak amalan puasa kita. Banyak hal-hal yang merusak amalan ibadah. Kemudian hal-hal yang lain yang dapat merusak amalan Ramadan kita, amalan puasa kita. Hadis Rasulullah SAW beliau bersabda, "Iyyakum wal julusa fil furqat." Hindari, walaupun hadis ini tidak menspesifikasikan atau spesialis tentang Ramadan, tapi ini berkaitan dengan Ramadan. Kata Rasulullah, "Iyyakum wal julusa fil furqat." Hindari bagimu terlalu banyak atau duduk-duduk di pinggir jalan, apalagi ketika Ramadan. Apalagi ketika Ramadan, orang-orang itu paling senang bikin tempat-tempat duduk di pinggir jalan. Kalau bahasa Inggrisnya itu ngabuburit, sambil berbuka puasa main gaple, main catur, main domino, main apa saja dibuat di pinggir jalan. Ada orang yang lewat, mungkin kakinya agak pincang sebelah, menjadi pembahasan, menjadi bahan tertawa. Kata Rasulullah, ada sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kami tidak bisa menghindari dari duduk-duduk di pinggir jalan." Kata Rasulullah, "Kalau kalian tidak bisa menghindari, maka berikan hak-haknya orang yang berjalan." Nah, kalau ada orang yang lewat yang mungkin punya kekurangan, tidak boleh dicela, apalagi di bulan Ramadan. Karena biasanya kebiasaan, bukan di kampung sini, di daerah-daerah saya, sebelum memasuki Ramadan itu mereka tidak mempersiapkan dirinya, mempersiapkan fisiknya, tetapi malah sibuk membuat tempat-tempat duduk di bawah pohon. Nanti sebelum buka puasa, ngabuburitnya main catur atau main domino atau permainan yang lainnya. Setelah selesai sholat tarawih, bergadang di situ main domino sampai dekat sahur. Ini adalah hal-hal yang sia-sia, yang tidak mendatangkan pahala, tapi justru bisa jadi merusak amalan-amalan Ramadan kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah hal-hal yang sedikit tentang yang bisa merusak amalan ibadah puasa kita. Yang harus kita tingkatkan adalah mengerjakan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan Ramadan kita itu lebih bermakna dan berbeda dengan Ramadan yang sudah puluhan tahun kita lewati. Kita maksimalkan waktu kita di Ramadan ini, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak membaca Al-Qur'an. Ada sebuah diskusi di dalam buku yang pernah saya baca. Ada seseorang bertanya kepada Syekh, "Ya Syekh, bagaimana perilaku ulama-ulama terdahulu terhadap Al-Quran?" Syekh itu menjawabnya, perilaku ulama-ulama terdahulu terhadap Al-Quran sama seperti perilaku kalian sekarang dengan kalian punya HP Android itu. Ya. Bedanya ulama dulu dengan sekarang. Kalau sekarang baru, dulu ulama, sekarang baru. Kalau ulama zaman dahulu, mereka memperlakukan Al-Quran, mushaf mereka sama dengan HP Android yang ada di tangan kita sekarang.
Ini juga Android, bukan Al-Quran. Ada yang pakai Android. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Ramadan tahun ini menjadikan kita orang yang bertakwa. Jangan sampai sama saja dengan Ramadan yang puluhan tahun kita lewati. Semoga Ramadan tahun ini menjadikan kita keluarga yang lebih baik. Dengan Ramadan menjadikan rumah tangga kita lebih baik. Dengan Ramadan menjadikan penghasilan kita juga bisa lebih baik. Dengan Ramadan hubungan keluargaan kita bisa menjadi lebih baik. Dengan Ramadan aktivitas kita, keseharian kita lebih amanah, lebih baik. Di manakala dengan Ramadan ini kita justru banyak berselisih dengan orang, banyak bertengkar dengan suami atau istrinya di rumah, dengan anak-anaknya, dengan atasannya dan lain sebagainya, berarti kita telah menggagalkan tujuan Ramadan, yaitu menjadi kita orang-orang yang bertakwa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sambil menunggu buka puasa, mungkin ada salah satu ustaz yang memimpin kita berzikir bersama. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.